Pemilu pemilihan kepala daerah kemarin di Aceh, yang menang GAM. Jadi GAM yang berkuasa di Aceh itu secara gentle lah. Sedangkan TNI Polri harus tunduk kepada GAM lah. Karena GAM pemerintah, nggak boleh melawan pemerintah, paham? Preman bude, bude. Ini adalah tindakan tegas dari TNI kita. Selain bendera merah putih, tidak ada yang boleh dikibarkan. Kita terus harus menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang reaksi TNI atas aksi yang dilakukan oleh oknum anggota GAM beberapa hari lalu, yaitu berkonvoi sambil mengibarkan bendera bulan bintang dan dibarengi dengan provokasi-provokasi di sepanjang jalan ya. Diisukan bahwa TNI telah menghalang-halangi ya, diisukan oleh mereka, katanya TNI telah menghalang-halangi pengiriman bantuan kepada korban banjir ya yang dilakukan oleh GAM. Padahal faktanya mereka berkonvoi sambil melakukan provokasi. Kan seperti itu. Begitu ditindak, mereka macak terzalimi. Dengan penuh percaya diri mereka menyebut bahwa penguasa Aceh adalah GAM. Wais, ya bukan TNI. Jadi seharusnya TNI tunduk dan patuh kepada GAM karena GAM adalah penguasa Aceh yang sah. Sedang mabuk kecubung kayaknya ya warga Aceh yang mengatakan demikian ini. Namun teman-teman ya, meskipun banyak warga Aceh yang menyayangkan tindakan TNI yang katanya represif tersebut, tetapi banyak netizen yang justru mendukung penuh tindakan yang diambil oleh TNI tersebut. Katanya, bravo TNI, tindak tegas semua pengacau karena NKRI harga mati. Kalau yang ini saya sangat sependapat ya, NKRI harga mati. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. TNI bersama rakyat. TNI menjaga kedaulatan Indonesia. TNI menjaga keutuhan Indonesia. Guys, yang belum follow akun ini, di follow dulu. Pencet tanda plusnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh TNI terhadap pengibaran bendera bulan bintang di Lok Semawe, Provinsi Aceh. Ini adalah tindakan tegas dari TNI kita. Selain bendera merah putih, tidak ada yang boleh dikibarkan. Kita terus harus menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu teman-teman. Tidak boleh ada perpecahan negara kita. Tidak ada boleh bendera selain bendera merah putih. Bendera Indonesia hanya satu, bendera merah putih. Dukung terus TNI dalam menindak tegas oknum-oknum ini teman-teman ya. Dukung terus ya. Ya, kami selaku warga negara Indonesia mendukung terus
TNI, karena TNI ini ada untuk melindungi kesatuan negara Republik Indonesia baik dari serangan luar negeri ya, negara lain maupun serangan dari dalam negeri. Dalam hal ini adalah pemberontakan. Jadi jika memang ya di Aceh tersebut ada indikasi ke arah sana, yaitu merusak negara kesatuan Republik Indonesia atau mengganggu negara Republik Indonesia, maka TNI harus menindaknya secara tegas ya, karena TNI itu harus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ya, harga mati iyalah, tapi jangan sampai salah mengambil tindakan ya, jangan represif kepada warga sipil. Nah, itu yang harus dihindari. Lanjut. Nah, coba bayangin teman-teman. Coba tuh tengok tuh, ada Polri, ada TNI. Mereka membiarkan saja, mereka mengibarkan bendera bintang bulan. Jadi nggak benar yang diberitakan oleh banyak netizen yang bersifat provokasi bahwa TNI itu menindak tegas semua pengibaran bendera bintang bulan. Tidak. Ya, kalau pengibarannya itu dirasa masih sangat wajar, itu akan dibiarkan, misalnya tanpa provokasi. Walaupun barusan kita saksikan bareng-bareng, itu dengan provokasi. Tapi TNI dan Polri tetap membiarkannya. Ya, mantap ya TNI dan Polri. Terus jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Preman bening, bening. Kami di mana Indra? Jangan pancing kami untuk berperang lagi. Kita jumpa sama Nabi. Kita mau duduk, kita bahas semuanya. Bang, ini apakah wajah-wajah teroris? Saya mau tanya sama Bang, ini wajah teroris bukan? Wajah. Nah, ini begitu ditindak oleh TNI ya, dengan sedikit represif, langsung ya kan, ya dalam tanda kutip gitu ya, main drama Korea ya kan, main sinetron. Ini sih menurut saya, karena faktanya ya banyak video-video yang beredar di media sosial itu menunjukkan bahwa TNI dan Polri di sana, ini khususnya TNI ya, kemarin kan yang melakukan tindakan represif ya terhadap anggota GAM yang mengibarkan bendera GAM sambil berkonvoi gitu ya. Nah, itu TNI ini dalam rangka ya melakukan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh GAM, ya kan? Tapi apa yang terjadi yang barusan kita saksikan, seolah-olah mereka terzolimi ya kan, dan mereka ya menjadi pihak yang teraniaya. Nah, menurut teman-teman gimana ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Pemilihan kepala daerah kemarin di Aceh, yang menang GAM. Jadi GAM yang berkuasa di Aceh, itu secara gentle lah. Sedangkan TNI Polri harus tunduk kepada GAM lah. Karena GAM pemerintah, nggak boleh melawan pemerintah, paham? Nah, ini menarik nih. Saudara kita yang satu ini, ya kan, yang offset ini, yang lost doll ini. Saya coba bertanya teman-teman ya, di Aceh itu ada nggak rumah sakit jiwa gitu? Karena ini menarik sekali menurut saya. Ada nggak kira-kira di Aceh itu rumah sakit jiwa gitu? Nah, kalau misalnya ada, ya saudara kita yang satu ini perlu dicek ya kondisi kejiwaannya. Jangan kurang 1 sendok gitu loh. Ya masa gitu loh, menyuruh TNI ya tunduk dan patuh kepada GAM ya, dan menganggap GAM itu adalah penguasa Aceh yang sah.
Terserah lah ya. Yang penting kau senang saudaraku ya. Lanjut. Jangan sampai kondisinya kayak Timur-Timur dulu. Dulu juga Timur-Timur awal-awal begitu mereka, menggebu-gebu. Apalagi mereka ada yang manas-manasin kan. Bayangkan aja, Timur-Timur dari mulai merdeka sampai hari ini, kayak mana kehidupan mereka coba. Memulai pemerintahan baru itu nggak gampang bro. Jadi kalian jangan mau terprovokasi sama orang-orang yang menggerakkan merdeka-merdeka itu. Pengibaran bendera gerakan Aceh Merdeka dinilai provokatif. Pengamat minta pemerintah bertindak tegas. Oh iya, bagus. Ini kalau bersifat provokatif, tindak tegas. Ya. Bendera Aceh Merdeka itu memang diperbolehkan berkibar di Aceh ya, tetapi tidak boleh melebihi tingginya bendera negara Republik Indonesia. Seingat saya begitu. Kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Tetapi kalau mengibarkan bendera GAM, yang walaupun tidak dilarang dalam undang-undang ya, karena merupakan wilayah dengan otonomi khusus, tapi mengibarkan bersama provokasi, nah ini mungkin lain, ya kan? Iyalah. Dan jangan sampailah ya, seperti Timur Leste ya kan, sok-sokan merdeka ujung-ujungnya, yang juga nggak sedikit warga Timur Leste yang merasa kecewa begitu setelah negaranya berdiri sendiri ya. Lanjut. Tentang kehadiran TNI di Aceh, kami Gerakan Aceh Merdeka menghargai niat baik pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir. Keselamatan dan pemulihan masyarakat tentu merupakan prioritas kita bersama. Namun demikian, kami perlu menyampaikan beberapa catatan penting terkait kehadiran TNI di Aceh agar tetap sejalan dengan nota kesepahaman MOU Helsinki. MOU Helsinki secara jelas menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan situasi Aceh yang damai, sipil, dan bebas dari pendekatan militer. Dalam konteks tersebut, setiap kehadiran unsur militer di Aceh, termasuk untuk tujuan kemanusiaan, perlu dilakukan secara terbatas, transparan, dan bersifat sementara, serta di bawah mekanisme sipil yang jelas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kehadiran TNI tidak melampaui mandat kemanusiaan, tidak bersenjata secara berlebihan, dan tidak digunakan sebagai dasar untuk memperluas atau memperpanjang kehadiran militer di Aceh pasca bencana. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat Aceh serta konsistensi terhadap semangat perdamaian yang telah dibangun melalui MOU Helsinki. Saudara-saudaraku di Aceh, menjelang tahun baru ini, kita jadikan sebagai momentum memperbaharui komitmen kita pada perdamaian, persatuan, dan martabat bangsa Aceh. Mari kita saling membantu, menjaga ketertiban, dan memastikan anak-anak kita tetap bisa bersekolah meski dalam keadaan seperti sekarang ini. Kami menyuruhkan kepada seluruh rakyat Aceh agar tetap sabar, namun juga harus tegas memperjuangkan hak-hak kita secara damai dan berdasarkan hukum. Lakukan sesuatu yang baru, yang apabila dilakukan akan melahirkan sesuatu yang baru, maka lakukanlah. Sebab sesal selalu datang terlambat, dan ia mendahului sadar terlambat. Akhir kata, semoga Allah meneguhkan hati kita, melindungi tanah Aceh dari bencana, dan memberi jalan keluar bagi rakyat Aceh menuju masa depan yang damai
bermartabat, dan jangan lupa bahwa solidaritas serta keberanian moral sebagai bekal memasuki tahun baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Johan Makmur. Terima kasih. Wah, teman-teman coba kasih tahu kepada saya kira-kira siapa orang yang barusan ini ya, jabatannya apa, ya kan? Keren sekali, ya kan? Dilihat dari busananya seperti gaya orang Eropa gitu kan, pakai jas dan ya pokoknya jasnya ini model orang Eropa ya, pelontos. Wah, pokoknya seperti katanya kalau orang Jawa bilang itu seperti orang gitu ya, pokoknya orang keren lah gitu kan. Dia mengecam, dia awalnya apa namanya ya, memujilah tindakan TNI yang membantu saudara-saudara kita di Aceh yang membutuhkan bantuan, tapi juga tidak lupa pula dia mengecam tindakan represif yang dilakukan TNI karena dianggap akan mengganggu perdamaian di Aceh. Cuma celakanya yang perlu jawaban atas pertanyaan saya, ini orang di mana lokasinya gitu loh. Ketika saudara-saudara kita di Aceh terkena musibah banjir, lu di mana, bro? Sudah berapa bantuan yang kau berikan? Lu kayaknya ada di luar negeri gitu loh. Aduh, kasihan sekali ya saudara-saudara kita di Aceh ini. Jadi dikendalikan, disetir oleh orang-orang tertentu yang macak sebagai pimpinan yang berada di luar negeri dan bukan bagian dari warga negara Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ya. Ini juga provokatif nih. Pada saat menerapkan DOM ini adalah daerah operasi militer, teman-teman ya. Dengan tegas anjing ini mengatakan, saya nggak butuh rakyat Aceh, saya butuh tanah Aceh. Wah, yang dimaksud adalah Prabowo. Prabowo disebut ANJING. Jangan begitulah, ya. Juga jangan provokatif. Kalau Anda sudah tahu bahwa Prabowo dulu adalah yang memutuskan DOM daerah operasi militer untuk Aceh, maka sebaiknya jangan diulangi. Jangan sampai sejarah terulang sampai 5 kali, ya kan? Karena bisa jadi Prabowo juga akan mengatakan hal yang sama. Tidak ada jalan lain kecuali operasi militer. Gimana ceritanya kalau macam kayak gitu? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.